jam setengah dua di atas rame. Jam setengah dua tuh udah cium bau kemenyan. Terlihat saya emang ada kayak nenek-nenek tua. Saya ngeliat juga banyak anak-anak kecil berlarian, tapi tua mukanya. Tapi juga tadi saya ngeliat kayak ada pocong gitu. Ada perempuan muka rusak. Di lantai ini kayak berdarah-darah. Di sini auranya beda ya. Susah. Usaha teh sing sabar. Kalau tidak sabar bubar. Kalau sabar nanti jadinya lebar. Setelah dibersihkan oleh Panglima, alhamdulillah suasananya beda, lebih lega, lebih terang. Untuk mata langit terima kasih banyak saya ucapkan, saya merasa terbantu lah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratnasti Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar nalar atau pengalaman spiritual yang dialami oleh narasumber kami untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajarannya. Dan hari ini kita sudah sampai di sebuah butik. Ini butik adalah milik Ibu Vivi, salah satu bintang tamu Mata Langit yang pernah mengundang kami juga pembersihan di Sukabumi. Bu Vivi tinggal di Australia dan yang bertanggung jawab di sini untuk menjaga butik ini adalah Pak Aan. Assalamualaikum Pak Aan. Waalaikumsalam Ibu. Ya, ini kan lokasinya di Cilengsi ya. Nanti kalau lokasi lengkapnya nanti bisa DM saya. Tapi yang ingin saya ketahui ini apa aja baju yang dijual? Karena Ibu Vivi pesan untuk sekalian dipromosiin katanya. Oh, kalau di sini menyediain baju-baju daster. Oh, untuk ibu-ibu ya berarti? untuk ibu-ibu, anak-anak juga Anak-anak ada. juga kayaknya Ya banyak. betul, Hmm. anak-anak juga. Betul. Nah, untuk daster kita disediain ini di lantai 1. Oh, di lantai 1 ini. Ya betul, lantai 1. Sambil masuk aja yuk. Lantai Biar 1 ini nggak baju-baju lihat daster. gimana. Yang di sini daster semua. Ya, daster semua ini. Bagus, Daster semua. Nah, untuk baju-baju Bangkok yang impor juga Ada menyediain ada juga. Gimana? Cuman sebagian di sini di sini sedikit. Nah, nanti kalau ingin lebih banyak lagi ada di lantai 2. Oke. Lebih banyak Oh, semua full. Lantai oke. 2 baju-baju dari Bangkok. Oke. Nah, ini sebenarnya kan kita diundang ke sini nih untuk mengungkap hal di luar nalar yang dialami. Nah, katanya Bapak mengalami hal gangguan mistis, Pak. Gimana ceritanya? Bapak itu membantu pembangunan sejak awal ya di sini. Kalau di sini Ibu beli kontan, cash, beli cash. Karena di belakang ada lahan kosong terbuka. Saya Belakang tuh mana? di sini nih, lahan kosong terbuka Ini ini. tadinya tuh nggak ada Terbuka, atapnya. nggak ada bagus. kosong terbuka. Saya dibangun, dibikin 3 lantai belakangnya. Waktu pertama datang ke sini, hal yang mistis yang alami saya. Cuman kalau secara kasat mata mah nggak melihat, cuman perasaan Secara nggak enak. batin. Iya, gitu. Di sini ada yang duduk, Bapak posisinya di mana saat itu? tidur di situ. Bapak tidurnya di situ. Iya, berdua. Oh, dekat apa namanya? Ya, duduk di sini. Kasir ya. Terus ada yang duduk Sama ujung Dari ekor mata. Di sini duduk, ya itu gini. Sosok laki perempuan. Perempuan, Terus rambut panjang, putih. merinding. Kan saya nggak dilihat. Itu malam pertama. Terus? Sampai subuh saya nahan ke air, nggak bisa jalan lewat sini. Padahal kamar Air. mandi di sini. Jadi Betul. Bapak menahan supaya nggak Betul. lewat. Betul. Malam kedua, dulu saya di sini. Bapak tidur di sini. Udah nggak ada itu. Saya berani keluar ke air. Cuman jam setengah 2 menuju subuh di atas rame. Kayak orang ada kegiatan pasang-pasang apa gitu. Saya keluar nggak ada siapa-siapa, di sini juga ngeblong, nggak ada apa-apa. Ya udah tidur lagi. Itu aja pengalaman yang saya ini. Gitu. Terus saya dengar Pak katanya Ya. penjaga warung di depan nih punya kesaksian. Saya juga pas hal kejadian tersebut, saya ke depan ada tukang bubur, ibu-ibu.
saya ngobrol nanya-nanya ya riwayat sejarah tanah di sini gimana dulunya. Itu katanya di sini ada. Oh ini Pak Untuk Ustadznya. Ustadz. Oh ya silakan Pak. Ini ada narasumber nih Ya. yang bisa memberi kesaksian. Ya. Sini Pak, Ya. silakan Pak. Salam kenal Pak. Assalamualaikum, saya Retno Listi. Silakan. Ya, ya. Sini Pak. Ini Panglima Langit, kenalin Pak. Assalamualaikum. Boleh Pak sini. Nah, saya cari info lagi, katanya dulu di sini tempat cewek-cewek nakal lah gitu. Dulunya, Sejarahnya dulu sejarah banget, katanya, terus? sini. Ya udah aja gitu. Cuma itu sebatas itu. Sebatas itu. Nanti pengen diungkap apa ada kaitannya Betul. ya gitu ya. Iya. Nah ini sudah hadir nih Pak Ustadz, namanya izin Pak siapa? Ifrosin. Pak Ifrosin. Nah Pak Ustadz karena juga punya kesaksian nih tentang pengalaman mistis di lokasi ini. Gimana Pak? Ya kejadian sudah kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan yang lalu. Emang pukul 2 atau jam setengah 2 tuh udah kecium bau kemenyan. Maaf, Bapak jam setengah 2 apa Bapak? Emang saya kan di sini ada warung Bukalapak, di situ ada pisang goreng tanduk. Oh ya Allah, ya sih saya lihat di depan sana nanti mungkin bisa stok saya. Banyak warung-warung nih. Bapak pemilik warung salah Iya, satu di betul. situ. Oh, oke Nah, oke. dan emang saya emang pulang itu kadang jam 3, setengah 3, kadang jam 2, sering sendirian di sini. Jadi sekitar jam 2 ada Iya. tercium aroma kemenyan. Iya, itu sering. Dan kemarin belum lama itu sekitar 2 minggu yang lalu ada burung hantu ya, gede banget. Oh iya? Iya, ada di sebelah sana itu. Terbang ya, kayak cahaya gitu kemarin itu. Terus katanya Bapak pernah kecium bau lain ya selain kemenyan. Tapi Melati. saat itu ya, bau melati itu ketika apa Pak? Ada Bu Vivi datang. Iya, Rufi datang. Emang sih ada beberapa temen yang di lapak itu ibu-ibu ya, ibu waktu itu cerita ada pernah ngeliat kayak anak gadis, ada laki-laki, pernah lihat juga. Rame ya, banyak kesaksian ini ternyata ya. Oke, ini sebelum kita naik ke atas, boleh nggak Panglima pantau dulu yang terlihat oleh Panglima di lantai ini? Ya kalau mau mulai dari teras depan yang terlihat saya emang ada kayak nenek-nenek tua ya di situ, bajunya kayak lesu gitu mengarah ke dalam. Tadi di sini saya ngeliat juga banyak anak-anak kecil berlarian tapi tua mukanya. Oh, kayak agak kerdil ya. Anak kecil itu tua mukanya. Saya pernah Gimana saya Pak? pernah lihat segini kepalanya bulat. Iya. Nah itu kali yang dilihat Pak Ustadz, iya aku merinding. Jadi dia kepalanya gede, tangannya agak kecil, aneh gitu kepalanya, ya kayak alien lah gitu model. Iya. Iya. Jadinya kadang 3 apa berapa tuh. Jadi itu tidak saya tadi di sini juga tadi saya ngeliat kayak ada pocong tidur. Ada pocong tidur. Habis itu Malahan. ada perempuan muka rusak, rambut Mengiyakan. panjang. Itu terlihat juga oleh saya. Nah, mungkin nanti kita naik ke lantai 2, kita lihat lagi di lantai 2 ada apa ya. Biar dipantau lagi. Boleh ya? Ini hawanya panas Pak. Iya, Sekali, gerah aneh banget. gitu. Padahal AC nyala. Tadi AC 2 itu pakai 16 suhu. Ini juga kenceng nih suhu, tapi dari tadi muncul terus gitu. Betul, aku juga. Pak Aan, silakan. Aku di. Jadi bawaannya di sini panas gitu. Jadi kayak jadi gundah gelisah gitu. Harusnya adem. Memberi efek ke pemilik atau penjaganya Pasti efek ke batin gelisah ya. berefek. Ke Soalnya batin berefek jadi panas. Mbak Vivi Jadi juga, akhirnya jadi benturan. ya Mbak Vivi juga bilang kalau dia kayak gelisah gitu. Ayo kita naik. Tempatnya sih bersih gitu, secara pandangan mata tuh indah. Kalau waktu pembangunan, anak-anak kan tidur di sini nih. Ya Pak, Ngomong di sini. Kalau malam setengah 2 itu gimana Pak? tukangnya suka lihat di sini nongkrong. Maksudnya Sepi kan? Heeh. Nah, ada yang cerita. Ada anak lari-lari. Maksudnya di halaman. Dia lihat gitu, yang pegawai dia lihat ada anak lari-lari gitu. Dari sini. Lihat dari sini. Boleh dibuka dikit. Ya. Nah dari sini kan suka nongkrong nih anak-anak nih. Oh, Ini kan dulu sebelum ini dia itu laporan sama saya, bangunin. saya tutup Itu lagi. ada anak, cenah. Itu anak siapa ya gitu. Gitu aja. Kalau pegawai juga ngalamin lah. Gitu. Oke, terus Ini bayangan saya lagi di lantai ini kayak berdarah-darah gitu. astagfirullahaladzim. Di lantai ini kayak berdarah-darah, kayak banyak ceceran Ampun, darah. siapa ini maaf? Dan di ujung sana ada siluman ular terlihat juga. Di sini auranya beda ya dengan di bawah gitu. Jadi getaran apa ya, ke jantung ke batin di sini tuh lebih Lebih kuat ya? kayak apa ya? Kayak benar-benar kita tuh Nafas kita deg-degan, sesak. Oh, ini Pak Ustadz ini nih kesaksian nih. Berasa apa Pak? ada sesak agak nyesek. Sesak beda di sini. Ini tuh kayak padat banget. Jadi memang malu-malu ini udah mulai suka. Ya.
dengan kehadiran saya, sama tim saya, sama kita semua di sini, karena memang dia berharap ini nggak dibersihin gitu. Oke. Jadi dia merasa ini tempat dia dan dia udah nyaman di sini gitu. Maaf Pak Lima, saya mau nanya, itu makhluknya kan banyak tadi di absen. Apakah mereka itu dikirim oleh orang atau memang penghuni asli tempat ini? Kayaknya ini bawaan di sini. Dan ada kerak juga di sini. Anehnya kok bisa ada kerak nih. Makanya perlu kita telusuri nih. Terus kuman kerak itu juga dia mau buat kayak huru hara gitu ya. Oke, di sini apa Akila di sana? Di sebelah sana ada apa Pak Lima? Apa ada yang enggak? Ini full isi baju-baju. Allah, astagfirullahaladzim. Allah. Tuh takut karena kaca. Ayo kita tanya-tanya. Nggak apa-apa Pak. Assalamualaikum. Maksud tujuan kami adalah membersihkan tempat ini jika ada makhluk yang tidak baik. Karena ini tempat usaha punya Mbak Vivi, keluarga kami. Ini tanah kami Kok kamu merasa ini tanah kamu? dan ini tempat kami. Mungkin di bangsa kalian ini sebuah apa? Perkampungan atau kerajaan. Tapi kan di bangsa kami ini juga tanah milik manusia. Ini adalah perkampungan Kampungan. untuk bangsa kami. Mau perkampungan bangsa kalian ya kalian punya hak juga misalnya untuk memang berdiam di sini walaupun beda alam sama kita. Tapi intinya kalian sudah membuat keresahan, kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan, bahkan suasana seperti mati, apalagi di sini nih di lantai 2. Menurut kami kalian mengganggu. Apa yang membuat terganggunya manusia? Ya, kamu menampakkan Kami diri hanya apa? memasuki alam manusia hanya beberapa saat lalu menghilang. Iya, menampakkan diri. Tapi kan hawanya jadi gerah, terus suasana hati jadi gelisah gitu. Dan Karena ada panas, kalian. bawaannya panas, jadi Panas. orang nggak betah. Jadi usaha juga di sini di lantai 2 terutama susah sekali ada barang-barang yang mau laku katanya begitu ya Pak ya. Karena di dunia kami pun sama seperti dunia manusia. Bahkan dunia kami pun sama, ada permainan di saat malam. Bahkan di saat mereka melakukan perusakan tempat kami pun kami sudah mengalah untuk manusia. Waktu pembangunan. Semuanya kan yang dipegang. Semua. Oh, dulunya apa? Dulunya di sini tempat memang katanya yang apalagi posisi masjid itu kayak suatu pulau tuh, jadi dikelilingin danau. Dan di situ tempat orang ngasih sajen segala macam. Oh, Yang sekarang di gitu. masjid. Ya, di situ Masjidnya nggak jauh dari sini. di bawah ada. Dan pertama kali saya 2019 ke sini memang sering banget penampakan nenek-nenek sama anak kecil. Nah itu sering sampai ada fotonya. Oh iya, tertangkap oleh kamera. Iya, lagi duduk-duduk sebelum maghrib. Kan ibu-ibu lagi duduk-duduk biasa duduk lah bertiga. Di foto jadi 4, jadi berempat. Oh iya, iya. Kayaknya ini ya, Pengen narsis eksis. kayaknya Oh, ini ya ya. Allah. Ini lagi. Suka nongolin diri gitu. Jadi waktunya sebelum tempat ini dirubah menjadi sebuah bangunan, kamu merasa saat itu kalian sudah memberikan kesempatan kami. Oh. Mohon maaf kalau yang di pas belokan situ memang sering terdapat ular. Nah, ular itu apa temanmu? Tempat ini daun tempat yang sunyi. Jadi di saat bangsa manusia menempati tempat kami, maka kami pun hadir dalam dunia manusia. Oh, menampakkan diri, ikut foto. Karena kita pun hidup berdampingan. Mengapa selalu bangsa kami yang disalahkan? Pengen klarifikasi aja sih, bukan menyalahkan apa gimana gitu loh. Karena ini kan tempat usaha, jangan sampai ada yang membuat tidak nyaman baik yang menjaga tempat ini maupun para pelanggannya. Jadi kalau udah memperlihatkan diri berarti kan udah membuat tidak nyaman. Apalagi sempet hawanya panas, Betul, ini orang murah jadi banget ini. ribut, pegawai di sini nggak betah, bolak-balik ganti, bolak-balik mau keluar. Jangan salahkan kami, Jadi kami salahkan siapa? salahkanlah manusia itu. Oh, gimana Manusia itu salahnya? yang mana yang kamu maksud? Mengapa ia menjadi sangat takut jika bangsa kami memasuki dunianya?
Ya kan setiap orang beda-beda. Oh, jadi Ada kamu yang nggak berani, boleh ada yang menuntut takut. semua manusia tuh harus berani Iyalah. melihat kamu. Sekarang si Pak Aan aja sampai nggak ke toilet gara-gara Itu ngelihat siapa tuh yang duduk di makhluk tangga yuk? Yang rambut panjang muka rusak itu. perempuan Ngapain yang dia memperlihatkan diri? Jangan Iya betul kan? selalu menyisihkan bangsa kami. Kami selalu tersisihkan. Bukan, kami nggak menyisihkan bangsa kalian. Kami cuma minta kalian jangan jangan mengganggu, jangan menampakkan diri. Jangan kalian sudah mengorbankan buah kepala Oh, lalu dapat menyisihkan kami maksudnya dengan sesuka mereka. berarti kamu tuh merasa terundang karena ada yang Bukan menanam terundang, kepala. bukan. Jadi dia ini menurut pengakuan dia ini dia pernah merasa diberi kepala. Ya itu. Apa kepala kerbau, apa kepala kambing, walau disawab. Nah, aku dia nunjuk tuh. Emang siapa dulu yang nanam kepala? Dan kepala apa? Ekor kambing. Kepala kambing. Jadi ada yang nyajian dulu Pak kepala kambing. Dengan tujuan apa Ustaz tuh? pernah tahu? Cerita itu pernah dengar? Saya pernah dengar. Cuman kepala kambing saya juga pernah ngubur. Soalnya emang gitu. bau nggak bisa kemakan waktu itu kok. Oh. Kata saya kepala kambing bau amat. Ya. Ada 2 saya kubur tuh. Tapi kan Bapak kan niatnya hanya untuk biar Iya. nggak bau kan, bukan untuk nyajian kan? Enggak. Istilahnya yang membeli tempat ini Mbak Vivi itu kan nggak tahu menahu soal itu. Mengapa kami yang disalahkan? Dia mau kamu kelas sama Jangan aku. muter-muter ah. Kamu kan udah tahu pokok Jelas permasalahannya kami itu. menyalahkan kalian mengganggu. Hidup lebih dulu. Nggak ada urusan sama kami. Kalian Iya, tapi intinya kamu jangan ganggu gitu aja sih. Kamu harus pergi dari tempat ini. Pindah gitu jangan di sini. Nggak mau tahu, nggak ada mediasi, nggak ada apa kami pun tawar menawar. tahu Oh gitu. bahasamu jaga. Bahasa kamu juga kamu jaga. Kau harus pandai menjaga kata-kata. Jika menginginkan kami pindah dari tempat ini, jangan ada kata untuk mengusir kami. Bangsa kami lebih banyak dari bangsamu. Ya kan kalau lebih banyak kenapa rupanya? Kau dapat menyingkirkanku, tapi Bukan saya yang menyingkirkan kamu, bukan saya. Kehendak Tuhan. puluhan bangsa kami dari Kehendak Tuhan. danau pun Oh dari danau. dapat mendatangi. Dekat danau Nggak ada sini. urusan. Danau diuruk semuanya. Nggak ada urusan sama Oke, saya. sorry, aku mau tanya, danau itu sekarang sudah nggak ada ya Pak? Danau itu diuruk. Apakah dulu danau itu ada rumah kalian? Air adalah istana bangsa kami. Oh berarti sana aja tinggal balik. Kan gampang. Tapi udah diuruk, udah nggak ada tanah airnya lagi. Danau itu udah diuruk. Udah ditutup. Maka itu sering terjadi manusia disusupi yang Surupan. bangsamu Sering sebut adalah kesurupan. Iya. Iya betul. Tapi kesurupan Betul. massal atau kesurupan 1-2 orang? Oh, tapi sering. Ya. Oke. Waktu itu ya. Sekarang udah mulai berkurang. Oke, kita mediasi nih ya, cari jalan tengahnya nih. Sekarang maunya kamu apa? Biar kita jangan saling mengganggu. Silakan kau carikan tempat yang selayaknya untuk kami. Ke tempatku saja Jika mau. kalian Ke tempatku saja mau. tak menginginkan buah kekerasan, Kamu muslim bukan? kami bukan muslim, Oh, tapi kami mengetahui Saya tanya, apa saya ajaran tanya oke. sekali lagi. Dia bilang bukan muslim. Ya, seandainya kamu bukan muslim, tapi kamu punya Tuhan nggak? kami pun mempunyai Tuhan, dan kami pun tahu Siapa Tuhanmu? siapa yang menciptakan kami. Siapa? Iya, siapa Tuhanmu? Coba sebutin. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Tuhan kami Siapa namanya? yang berada di danau sana Lu. Penggilis berarti Pak. dan danau sana. Gimana Pak? Kan Bapak tadi Panglima lihat sini. Sebelah kalau dari sana sebelah kanan dong. Ada penguasanya Ada dan penggilis semua ada Nah, penguasa. Itu penguasanya bukan apa? Tuhan, itu berarti Sosok apa? raja kamu. Perempuan cantik. Sosoknya perempuan ya? Itu bukan Jangan pernah kalian membunuh bangsa kami. ular, nggak boleh. Ya kita kan mana tahu kalau Udah pindah ke tempat saya aja mau. kalau diganggu ya dibunuh, ular kan serem. Pindah ke tempat saya mau. Nanti ada yang jemput. Jangan kalian selalu menyalahkan bangsa kami. Ya, kami nggak menyalahkan bangsa kalian, tapi kalian pindah dari sini. Saya kasih tempat. Manusia tak menginjak lantai ini. Bangsaku yang disalahkan. Makanya kita komunikasi ini biar ketemu jalan keluarnya. Kalau kamu ini sosoknya apa ya? Hitam besar bertanduk. Jika aku Ada tanduknya betul, betul. Kayak kerbau.
dan aku dapat mewujudkan orang kakek yang tua. Oh, kakek. Oke, ini kita ada Udah, kamu masuk mediasi Islam nih. aja. Biar kamu sama-sama Masuk Islam. nyaman, Panglima nawarin tuh. Ya, kamu tinggal tempat saya aja. Mau masuk Islam, jadi makhluk mulia, tangannya kemari biar ijab kabul. Mau ya? Kami tahu mereka menyalahkan kami karena yang ada di lantai ini, barang-barang ini Kenapa? Kenapa? tidak dapat diperjualkan. Lah, kenapa kok barang-barang di lantai 2 ini nggak bisa dijual? Jangan salahkan bangsa kami. Oh. Kau lihatlah harga-harga itu. Kenapa? Menurutmu kemahalan? Kami hanya memasuki dunia manusia, hanya menampakkan Oke. diri kami, tapi kami tidak membuat manusia untuk tidak membelinya. Oh, oke. Jika kami mengusirnya, pedagang-pedagang tempat ini sudah tutup lebih lama. Oh, gitu ya. Ya wes, sekarang gimana? Kamu kasih tawaran Panglima, kamu masuk Islam, nanti kita kasih tempat yang indah, yang baik. Silakan, Ya. tapi jangan paksa kami untuk mengikuti apa yang kau yakini. Ya udah kalau gitu. Kan sedang negosiasi ini. Ya sudah. Ini gimana dong? Pindahinnya kemana kalau gitu, Ya Panglima? nggak apa-apa, ikut aja. Kamu mau di mana? Mau di markas Mata Langit, tapi harus baik kamu, bantu orang, bukan ganggu. Aku akan kembali ke aliran air itu. Tapi kan udah ditutup ya danaunya. Aku tak bisa menjamin yang lainnya, dan aku pun tak bisa memaksa golonganku untuk mengikutiku. Mengapa manusia yang berbuat selalu kami yang disalahkan? Lu nggak nyalahin, nanya. Kok kamu kok baperan sih jadi setan? Nanya ini. Itu bangsamu, tanyakan pada bangsamu. Ya kalau menurut sejarah katanya begitu, berarti benar. Tapi tidak ada kaitan dengan kamu gitu. Tak ada kaitan. Oke. Kau janganlah takut dengan keberadaan kaumku. Pak Ustadz nggak takut, tapi misalkan orang lain, Pun tak mengganggu. Yang suka ganggu anak kecil tuh siapa yang di bawah sering buat anak kecil pada nangis, gak ada air matanya. oh gitu ya? Iya. Ingat, jika memasuki waktu panggilan ajaranmu, panggilan mereka untuk memasuki rumah-rumah. Oh kalau maghrib nggak boleh main di luar. Ya berarti nanti Pak Ustadz kasih tahu aja, anak-anak jangan main di luar. Belum maghrib pun ada sebuah panggilan untuk kau. Asar. Disitulah bangsa kami mulai melakukan aktivitas itu. Oh jadi asar tuh kalian udah mulai aktivitas gitu? Maka itu, di jam itulah tanah itu berbeda dan air itu berbeda. Ya udah sekarang kita damai ya, jangan saling mengganggu ya. Pergi dia. Assalamualaikum. Katakan Nuri Kang saya Bahasa Sunda Pak. Iya kapang dari Iya Laki Pak bahasa. karuna di bumi di dia arek panyuankan arek ngebedakan Hidupnya ke sana Pak. Beliau ngomong Ya. apa tadi? Baru mau memberitahu dia ada permintaan. Oke. Mau ngasih tahu apa? Coba. Ini dengan leluhur di sini. Saya manggilnya ibu atau teteh atau mbak gimana? Aki apa Nini ini? Nyai Oh Nyai, oke Nyai. Ayo naon nyai coba. Nyai siapa? emprit Nyai Emprit namanya. Nyai Emprit mau sampaikan apa? arek neangan budak Mau cari anak. Oh, ayah budak letih nyari anak Emang kecil. kenapa anak kecilnya nyai? Anak nyai yang mau dicari anak kecilnya. lalaki Anak kecilnya laki-laki. Itu anak nyai yang mau dicari. anakna awewe
Anak Berarti incu-incunya meren. Resep ka eta budak. dia suka sama anak kecil laki-laki. Yang di sini ada anak Emang ada kecil. siapa, Pak? Enggak, kalau di sini mah enggak ada anak kecil sih. Cuman kalau pengunjung sih banyak yang bawa anak ke sini. Oh gitu. Dibawa. Kalau yang belanja banyak yang banyak anak. Gimana? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ganti Pak, Nyai Empuknya udah pulang. Sadayana ari bumi ieu teh kawasanna Tepatnya. Nyai Ratu. Jadi teh Penguasanya seorang ratu. Gimana? ini Iya. Oh gitu toh. Gangnya ratu. Kan Nyai Ratu. Iya, gang ratu semua 1, 2, 3 semua ratu namanya. Ratu apa aja Pak? Ini ratu aja, gang ratu aja. Oh ya. Oh, iya. Gimana Nyi? Ya aku panggilnya atau panggil apa ya? Boleh ya? jadi tanah ini memang benar kehidupan bangsa kami lebih banyak dibandingkan bangsa manusia. Oh, Karena tanah ini dulu pernah dipegang oleh sosok manusia yang mempunyai ilmu kanuragan. Laki-laki. Namanya? Dek. Dek, Menurut sejarah cerita legenda di sini siapa? di sini ada Jawa, jalan apa? zaman Namanya dulu. jalan. Jalan Kiai Haji Abdul Rojak. Cuman kalau dia Bukan ya? Dek, Siapa itu Nyek yang Dek itu? Muhammad Badrun. Yang punya ilmu kanuragan itu? Dan di sini itu memang benar kenapa selalu dilihat sosok wanita, karena wanita itu berkaitan dengan kehilangan seorang anak Oh, yang akhirnya dia pun mengakhiri hidupnya. sejarahnya begitu. Maka yang dilihat berdarah-darah Iya, mukanya berdarah, rambut panjang. Siapa dia? Perempuan itu. itulah yang terlihat, karena memang kebetulan banyak yang mengetahui tentang yang dikatakan tempat perempuan berzina. Punten lari abdi teh dijahit. Oh, Nyai tinggal di air yang di mana? Danau. Basah. Oh. Iya, tiba-tiba basah. Emang begitu Ismi? Jadi saya beritahukan sebenarnya kami teh tidak mengganggu. Kebetulan tempat ini iya. tempat yang disenangi, dihuni tempat ini oleh sosok perempuan hebat, dan dialah yang berani. Perempuan hebat maksudnya Mbak Vivi. Saya teh tertarik dengannya karena sepi sekali di sini. Tidak ada yang Berani. berani Kecuali Mbak Vivi. mengambil keputusan itu. Kenapa? Karena ada sosok perempuan yang teraniaya teraniaya di dulu, atas tanah ini. Iya, iya, iya. Kami teh tidak mengganggu. Jadi teh di sini memang beda tempatnya. Tidak seperti tempat lain. Atuh kaget saya juga. Iya. Ini perempuan teh. Makanya pas membangun tempat ini ditemani oleh si perempuan itu. Yang di tangga itu. Iya, iya. Namanya siapa dia? Tidak mau Nggak boleh disebutkan. Kaitannya memang ini sunyi, seperti tertutup, tidak ada kehidupan. Jadi keluhan yang punya ini yang beli ya udah hak kami. Kami kan buka usaha nih, buka usaha. Kok konsumen nggak ada yang masuk ke lantai 2 nih? Iya, Kayak kuburan di sini. Heeh. Nah saya mau. Kenapa nih? Kenapa seperti itu? Karena memang di atas itu Ya. tempat mereka. Banyak di antaranya menutup tempat ini Berarti benar. supaya di bawah saja, karena kehidupan kalian lebih sering di bawah. Betul. Nah saya kesini nih sebenarnya ingin membuka lagi. Kan nggak enak kalau usaha cuma di bawah doang.
rencana kan di atas juga pingin rame nih gitu. Apa mak solusinya? Solusinya Ada gimana? masukan enggak? Ya. Sok itu teh dibuka. Oh, Kalau mau ini terbuka. oh, Jadi memberikan cahaya itu masuk. Oh, dibuka tuh jendelanya ya, Jendela. dikasih jendela biar bisa cahaya masuk. wah, ya. Oke. Hidupkan. Kalau saya teh tidak jahat. Iya Nyai. Betul. Saya justru memberitahukan karena ini memang dulunya itu seperti tertutup. Ada yang memelihara. Usaha itu tergantung siapa yang ada di dalam situ. Maksudnya yang jaganya ya. Kalau dia hidup, Ya, hatinya maka akan hidup betul, tempatnya. betul. Jadi teh itu sebuah simbol. Kalaupun tanahnya mati, tetapi tanah itu akan bernyawa siapa yang berpijak di atas. Yo, ya. Nyai, maaf nih. Ini kan lagi nyambung lewat video call dengan pemilik rumah ini, Ya. pemilik butik ini Ibu. Oh, boleh ya nggak boleh. dipanggil ya? Mangga atuh. Ini Mau sih bicara sama bicara. Ibu Vivi. Ini yang ibu-ibu yang Nyai yang tinggal di sini, yang Pemilik. Nyahu. Nyai, ini yang Nyai. Nah, salam kenal ini Mbak Vivi. Nyai, panggilnya Nyai aja katanya. Sanes abdi teh dasa saja. Lain ratu, hari ratu teh tidak mau keluar. Berarti ya Nyai nusap anu gitu wae melapinya. Atuh abdi teh resep kanya. Atuh ieu teh perempuan pemberani yang diutus ke tempat ini. Katanya semenjak aku datang Nyainya suka sama aku makanya bau melapi. Iya, kalau bau bangkai itu tandanya kemarahan. Berarti pertama saya masuk ke butik itu pernah marah-marah tuh. Itu Nyai itu sengaja untuk mengcover saya. Iya, tapi teh bukan saya yang marah, ada sebagian yang Iya, marah. Nyai mencoba melindungi gitu. Iya, karena saya lihat kamu itu perempuan kuat dan hebat. Kenapa kok kamu jauh-jauh dilangkahkan kakinya ke tanah ini? Berarti ada maksud tujuan untuk menolong Iya. kami yang terkurung. Ya Allah. Jadi saya ke sana bukan hanya usaha tapi menolong warga. Dan membebaskan sebagian dari kami. Bukannya warga yang terlihat Mbak, warga yang nggak terlihat juga merasa terbantu sama Mbak Vivi. Karena mereka tadinya terkurung. Semoga Nyainya usaha saya berkembang, toko saya pokoknya semua saya miliki lah semua. Amin amin ya Allah. Ya. Iya. Dekat dari tempat markas mata langit ini. Iya. Jadi Gimana nih? kalau rezeki itu tidak boleh menyalahkan siapapun. Nyai teh yakin rezeki itu akan mengikuti setiap jiwa yang bernyawa. Iya betul. Tergantung bagaimana jiwa itu mengejar rezekinya dengan ibadahnya. Makanya saya sarankan anak-anak untuk sholat, rajin sholat. Bukan hanya itu, apalagi kita itu usahanya itu berdagang, berarti hablum minanasnya itu harus diutamakan untuk mengikat rezeki. Sarannya harus bagaimana ini? Ya harus perluas silaturahmi. Seperti ini jadi tahu, jadi kenal. Tadi harus bikin akun khusus ya Nyi ya untuk jualan IT butik ini gitu. Geus aya sok sudah ada, cuap-cuapan. Oh iya, suka live. Oh, aku nggak tahu. Udah ada katanya Oh. sering cuap-cuapan tuh Intan sering ngomong. Live di TikTok. Atuh nu di dieu ulah cicing wae atuh nu gelis-gelis di dieu. Oh, pesan untuk ani yang jaga. Nah Intan dengerin, Intan jangan diam aja katanya ketawa tuh. Ini teh pada pendiam. Harusnya bagaimana Nyi? Intan Ya. sama Putri ya namanya. Ya Masa Pak? atuh harus ramai, harus sering disebarluaskan. Kalau cicing Iya jangan teh diam terus, harus punya kreativitas untuk menyebarluaskan. ya atuh teh dihidupkan saja, disiarkan langsung setiap saat. live, Jangan oke live. berhenti, Tan. Tapi masalah Setiap hari teh harus iya. harus live setiap hari. Kenapa itu teh buat ngundang mereka datang. Ini saya tanya ya, kenapa tiap online nge-live tidak pernah ada yang beli, tapi offline malah ada yang beli?
ini. Ya atuh perbedaannya, kalau langsung itu kan dia dilihat dulu, dilihat oh iya, kalau sudah mati kan dilihat dulu, nanti dipilih-pilih gitu. Yang penting langsung dulu. Nanti kalau sudah mati, oh tadi itu ternyata yang langsung itu mau lihat kayak mana itu, bagaimana nanti begitu kan. Tidak, jangan kecil hati, jangan putus asa, karena di sini tidak ada. Sok atuh tanyakeun ke neng gelis, digangguan ente Nggak ada. nggak ganggu. Iya, ini kan Nyai bilang saya bisa menyelamatkan warga yang tidak terlihat dan yang terlihat. Nah, warga yang tidak terlihat itu maksudnya bagaimana? Atau ada di dunia lain ada peperangan atau gimana? Iya atuh, sama seperti makhluk manusia. Sebahagian mereka makhluk yang menyesatkan, yang inginnya dihormati, yang inginnya dipuja, yang inginnya mau bekerja sama, menyesatkan. Sebagian lagi mereka yang sudah dapat pembimbingan itu tidak mau jika manusia-manusia itu mengikuti makhluk-makhluk yang sesat, makhluk-makhluk yang baik. Sebagian itu terkurung oleh mereka yang jahat. Tapi semakin banyak manusia di sini melaksanakan ibadah, semakin menyinari mereka. Karena dulu ini teh dibilang teh rawa, leweng, sepi, bambu-bambu. Gak paham ya Pak Vivi yang dimaksud tadi menyelamatkan itu? Tapi semua tidak ada yang sia-sia. Iya. Setiap apa yang dilakukan untuk apalagi mendirikan tempat ini, kamu itu memberikan pekerjaan orang. Betul. Berarti kan kamu membantu kehidupan mereka. Nanti Pantes aja Nyai, punten dipotong, pantes saja leluhur aku pernah bilang bahwa aku tuh bakal menguasai Bogor. Berarti bukan menguasai ya, bukan menguasai dalam arti negatif, menguasai warga Bogor sana hingga menghidupkan warga Bogor itu punya usaha, punya Kerjaan, betul. apalagi ini teh tidak disewa, sudah hak milikmu. Mau tidak mau asam garam itu ya dinikmati Iya, sabar dulu. sampai nanti jadinya manis. Amin, amin. Udah pahit nih Nyai, udah 3 tahun pahitnya ini. Sabar. Nanti get manis jadinya. Sekarang teh gimana nggak manis? Kamu teh perempuan yang jauh dari keluargamu, hidup bersama suami yang mencintaimu Wow. Ya Allah. Nikmat manakah lagi yang kau dustakan? dan menghasilkan anak-anak yang rupa wujudnya baik, akhlaknya baik. Nyai tahu aja berarti Nyai ini stalking ya. Kan pernah tinggal di dia, tak kamari tengendong di dia. Jadi Nyai tahu ya, ada Jasmine, ada Melody, ada Alfi, tahu ya? Tahu. Ada Nah, dokter berarti aku tahu. Nyai mau nanya, anak saya yang lelaki ini yang terakhir kan belum bisa bicara. Apa Nyai tahu kapan dia bisa bicara? Nanti semua akan tiba pada waktunya. Nanya lagi nih, apa benar anak saya ini memang sengaja untuk tidak bicara dulu karena dia bisa melihat barang-barang yang tidak terlihat sama saya Iya, sendiri gitu. iya, benar itu teh. Dia pun misalkan dia itu teh kenal ke Nyai. Oh, Alfi Masya kenal Allah. Nyai. Oh, kenal. Tahu. Diasuh ku Nyainya. Bisa dia tuh melihat. Makanya dia itu teh masa bodoh teh gitu. Jika bapakna ya, masa bodohan. Oke, kalau begitu solusinya apa? Yang jaga harus rajin ibadah ya, dan harus lebih aktif ya, lebih aktif. Iya, dihidupkan, disebarkan. Tahu tidak baju Nyai oge, kebayanya teh kembang-kembang. Oh, Nyai ini pakai kebaya Oh, jadi kembang-kembang. Nyai resep daftar di handapnya kembang-kembang. Sarua mantakna. Kain jeung kebaya teh kembang-kembang. Ibu. Oh, Jeung pantas. tiung. Udah punya imerannya. Ya udah kalau gitu, apalagi yang mau disampaikan Nyai ke Mbak Vivi? Ada pesan kan? Ari usaha teh sing sabar. Kalau Iya. tidak sabar bubar. Oh, gitu ya. Kalau nggak punya
Kayak pantun ar Tahu semua. atau Nyai? Kalau sabar itu nanti teh jadinya lebar. Tuh kan arep lagi. Usahanya, rezekinya. Kalau gitu pesan untuk mangaan apa? Ya atuh dia mah udah tahu dari awal pas bangun tempat ini kenapa ini teh awal Ada yang nggak enak. so diikutin sama yang di sini perempuan. Dia yang perempuan resep ke Mang Oh Aan. gitu, yang perempuan yang kakaknya rusak itu. Di sini aja yang hidupin. Tapi kan Mang Aan nggak tiap hari di sini ya. Enggak, kalau ngebangun 3 bulan selama 3 bulan sini, terus udah beres kan aja. Ini nanti juga balik. Oh gitu. Lo tahu aja dia mau balik Mang Aan. Balik ke Sukabumi. Betul. Dia juga Kalau balik. gitu pesan untuk ini, Neng yang jagain ini. Si siapa Neng namanya? Ini yang di sini aja nih. Sama Putri. Ma ini Siapa yang satu lagi, di sini siapa? yang kerja gimana nanti nasihat-nasihat untuk yang jaga di sini nih. Yang jaga teh kudu sabar, kudu Neng. semangat, kudu banyak bicara, Hmm. kudu dihidupkan lagi siaran langsungnya. Terus di depan teh jangan kosong, Oh iya. jangan gumpet di dalam. Pokoknya Nyai mah kan dukung di sini ya Nyai. Ketahuan ya. Sekali-sekali di luar. Nyai tahu. Di luar tuh kayak narik pembeli. Atuh Sini, disetelkan atuh musik. Suruh joget. Ya, pasang musik aja sekarang. Dia tidak sepi. Oh gitu. Ya udah kalau begitu Saja ya. ah. Makasih ya Nyi. Saya nuhun Nyai. Sami-sami. Ya udah kalau gitu Mbak ya, aku balikin ke Mbak Intan ya. Ini Enggak. Mbak Intan, udah ya Nyi, udah Mbak Vivi mau ini tutup dulu. Mbak, apalagi nih pesennya Nyi, Enggak tetap itu. tetap akan didoakan nanti sama Panglima dan akan Kalau disiram air tanah doa. ini, Iya. tanah-tanah yang di belakang sana Iya. bukan tanggung jawab kalian. Iya ya, maaf Pak Nyi. Berarti hanya yang di sini aja. Iya. Nu penting kan di dia atuh. Iya iya. Karena memang sebelum ada kalian ada kehidupan mereka. Mereka pun diberikan haknya Iya, oleh iya. Tuhan kalian. Yang terpenting tidak mengganggu yang menjaga tempat ini dan usaha ini. Ya itu sih harapannya. Itu saja. Ya udah kalau gitu makasih ya Nyi. Sami-sami. Ada pesan buat Pak Ustadz apa? Ulasieun atuh ka ambu lati teh. Abdi eta teh. Tapi udah kalau mau melatih tuh Nyai, sapa aja Assalamualaikum Nyai gitu. Paling gitu ya Nyi ya. Melati. Jangan takut. Itu saja. Iya. Abdi teh pamit heulanya. Makasih Nyi. Hampura Makasih. upami aya salah kata, hampura ari Apa pesan buat saya? Panglima minta pesan Nyi. Jangan melihat sesuatu yang sudah hilang dalam dirimu, tetapi jagalah sesuatu yang tersisa dalam genggaman. Nah, harus direnungkan ini kayaknya. Karena yang tersisa itulah sebagian besar keberkahan Amin. tersisa. Amin, amin, amin. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Ya, pemirsa Mata Langit, ini kita akan melakukan penyiraman dan pembersihan serta pemagaran tempat usaha butik yang berada di Cilengsi ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dan menelisik akar permasalahan dari gangguan gaib yang dirasakan oleh penjaga tempat ini. Dan sudah dilakukan juga penyiraman air doa untuk pembersihan sekaligus pemagaran dan juga untuk membuka aura dari butik Jasmine ini. Nah, Pak Aan dan Ustadz Iif, apa nih kesan-kesannya setelah bersama-sama tim Mata Langit? Ya kalau pesan saya mah dari pertama saya kan kesini udah 7 hari dengan ini. Dari pertama, nah saya kan ingin pembuktian juga kan kalau hati nggak bisa dibohongi. Nah waktu pertama datang ke sini juga emang ada agak kurang gimana gitu lihat aura-aura ini. Kalau sekarang yang udah dirasakan ya perasaan terang gitu. Walaupun sana sore gitu ada terpancar lah. Iya ya, jadi kalau tadi gitu. kesannya redup ya, sekarang Betul, udah terang. itu aja dari mata batin saya yang lihat itu aja. Nah, terus tadi kan kita sudah komunikasi dengan makhluk yang menjaga tempat ini dan sudah terungkap nih yang sosok yang di tangga yang dilihat, terus kemudian yang soal gangguan yang lain itu. Kalau mas sosok itu dalam batin saya juga udah tahu gitu, udah tahu pas begitu masuk ke ini juga ya dia merasa saya juga merasa gitu, nggak aneh lagi itu mah. Tapi sudah terjawab semuanya. Betul. Yang tadi yang teka-teki ini udah gitu. Bener emang gitu. Sekarang pertanyaan terakhir untuk Pak Aan. Satu kata untuk Mata Langit apa, Pak? Untuk Mata Langit terima kasih banyak. Saya ucapkan saya merasa terbantu lah. Ya, pengalaman juga buat saya. Iya, pengalaman baru ya. Betul. Baik, terima kasih. Nah, kalau Pak Ustadz Iif apa nih kesan-kesannya? Kesan pertama masuk ke sini memang nafas agak sesak. Setelah dibersihkan oleh Panglima, memang alhamdulillah suasananya beda, lebih lega, lebih terang, dan memang yang tadinya agak lihat dari luar itu kelihatannya kayak gimana gini ya, agak-agak kayak nggak ada penghuninya, tiba-tiba karena agak lebih bercahaya, lebih hidup lah. Betul. Alhamdulillah. Kalau saya ini jujur juga ini ada kesaksian. Tadi tuh gerah banget sampai kelihatan kan keringat ngucur terus. Sekarang adem gitu. Begitu disiram air langsung berubah gitu suasananya gitu. Bapak juga ngerasa adem nggak? Sama. Masya Ini Allah. saya lebih seger banget dibanding awal kesini. Nah, terus dari hasil komunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada tadi gimana, Pak? Memang luar biasa. Ini dengan Panglima memang luar biasa. Jadi apa yang disampaikan sama yang tadi mediator itu memang benar adanya. Nggak ada yang ditutup-tutupi, memang sesuai apa yang saya ketahui di sini, ya. Yang dirasakan Dan dirasakan sama. Tentang sejarah tempat ini pun jadi terungkap ya. Terungkap semuanya, jadi kita jadi lebih tahu. Yang tadi awalnya masih belum terbuka, belum tahu tentang hal apa sih yang ada sebenarnya di sini. Juga, ya, alhamdulillah dengan adanya ini jadi banyak tahu di daerah sini. Satu kata untuk Mata Langit apa, Pak Ustadz? Mudah-mudahan makin sukses, selalu berkah, manfaat untuk semuanya. Amin. Ya. Insyaallah. Baik, Panglima, disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah pembersihan butik Jasmine ini. Ya, kalau saya rasakan itu pertama saya datang dan saat ini adalah ini di hati itu lebih nenangin gitu. Jadi kayak nggak ada rasa gelisah, kayak nggak ada rasa penat, kayak nggak ada rasa gersang lagi. Itu yang saya rasakan secara batin gitu ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah ini ke depan sudah bagus, sudah bersih, sudah kita pagerin juga dengan air doa. Ya, semoga Allah mengijabah doa-doa kita bersama. Yang terpenting karena yang maha pengabul doa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya meminta kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala agar niat dan hajat kita dijabah dan tempat ini selalu dijaga sampai kapanpun. Dan yang punya tempat juga Mbak Vivi dilancarkan rezekinya, berkah, dan diberikan kesehatan juga atas segala nikmat yang Tuhan berikan, dan agar tempat ini terus bisa bermanfaat terutama kepada pemiliknya dan bermanfaat kepada masyarakat yang berada di sekitar sini juga. Amin ya. Baik, semua yang terjadi di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Dan untuk pengobatan jarak jauh, videonya bisa disaksikan di channel YouTube Ratna Listi. Semoga tayangan ini bermanfaat.